Coba deh, setiap kali kita nonton pertandingan sepak bola, sadar nggak kalau sebenarnya ada permainan lain yang terjadi di baliknya? Sebuah permainan yang nggak kasat mata. Ini bukan cuma soal siapa lari paling kencang atau siapa yang tendangannya paling keren. Bukan. Ini adalah perang strategi, duel ide yang dimainin sama 22 orang di atas lapangan. Kita semua kan lihat ya gimana majisnya Messi waktu Argentina juara Piala Dunia 2022. Tapi kemenangan itu bukan cuma karena satu orang. Kemenangan itu adalah buah dari taktik yang benar-benar brilian dan pinter beradaptasi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah gimana sih taktik ini berevolusi dan akhirnya ngebentur sepak bola modern. Coba bayangin setiap pertandingan itu kayak sebuah debat. Satu tim bilang, menyerang abis-abisan itu cara terbaik buat menang. Sementara tim lain ngejawab, nggak bisa, pertahanan yang kokoh itu kunci segalanya. Nah, setiap operan, setiap tackle, setiap pergerakan pemain, itu semua adalah bagian dari argumen mereka. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita coba jawab. Kita akan jalan-jalan menelusuri sejarah, mulai dari cetak biru taktik yang paling awal sampai strategi hibrida yang super kompleks sekarang ini buat ngerti ide-ide apa aja yang bisa menciptakan seorang juara. Oke, yuk kita mulai. Jadi gini, taktik modern itu nggak muncul tiba-tiba dari langit. Semuanya itu dibangun di atas beberapa konsep revolusioner yang benar-benar ngubah cara main bola buat selamanya. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa lihat langsung evolusinya. Dimulai di tahun 30-an, terus muncul ide pertahanan super ekstrim di tahun 60-an yang ternyata dibales sama filosofi kebebasan total di tahun 70-an. Semuanya saling merespon satu sama lain. Nah, ini salah satu respons taktis pertama yang jenius banget. Jadi, waktu aturan offside diubah, penyerang tuh tiba-tiba jadi punya banyak ruang buat gerak. Terus, Herbert Chapman di Arsenal, dia punya ide cemerlang. Dia narik satu pemain ke belakang dan akhirnya ngebentuk formasi 3-2-2-3 yang kalau dilihat-lihat mirip huruf W dan M. Disinilah catur taktis sepak bola dimulai. Lalu, muncul dua kutub yang benar-benar berlawanan. Di Italia, ada Catenaccio-nya Helenio Herrera, sebuah seni bertahan yang bisa bikin lawan frustrasi setengah mati. Terus dari Belanda, muncul total football. Ini kebalikannya banget, sebuah ide radikal yang bilang kalau di lapangan itu nggak ada yang namanya posisi tetap. Dipelopori sama Rinus Michels dan disempurnain sama sang legenda Johan Cruyff, idenya tuh simpel tapi revolusioner banget. Coba deh lihat gimana mereka mainin ruang di lapangan. Pas lagi pegang bola, mereka bikin lapangan jadi selebar mungkin. Tapi begitu kehilangan bola, lapangan langsung dibikin jadi sekecil mungkin. Semua pemain bisa nyerang, semua pemain bisa bertahan. Wah, ini sih ngubah segalanya. Ide-ide dari total football tadi nggak hilang gitu aja loh. Ide-ide itu malah disempurnain lagi jadi sebuah sistem dominasi total di mana penguasaan bola itu jadi senjata utamanya. Dan lahirlah Tiki Taka. Ini bisa dibilang keturunan langsung dari total football. Idenya adalah bikin aja lawan lari-lari terus ngejar bola sampai mereka kehabisan napas. Sementara tim kita dengan sabar nyari celah buat nyerang. Dan hasilnya luar biasa. Barcelona di bawah Guardiola itu nggak cuma menang, mereka benar-benar mendominasi. Filosofi yang sama juga yang bawa Spanyol juara Piala Dunia dan 2 Piala Eropa. Tiki Taka jadi rajanya sepak bola. Nah, ini poin yang paling penting. Tiki Taka itu bukan cuma sekedar oper-operan bola tanpa tujuan. Ini adalah penguasaan bola yang mematikan. Setiap operan itu punya maksud, yaitu buat ngebongkar pertahanan lawan pelan-pelan sampai akhirnya mereka hancur. Tentu aja, setiap dominasi pasti akan ngelahirin perlawanan. Terus pertanyaannya, gimana cara ngelawan tim yang nggak mau ngelepasin bola? Jawabannya, rebut bola itu secepat mungkin, bahkan sebelum mereka sempat narik napas. Selamat datang di eranya Gegenpressing. Filosofi ini dipopulerkan sama pelatih-pelatih Jerman kayak Jurgen Klopp, dan ini agresif banget. Idenya gini, lawan itu paling rentan pas detik-detik pertama setelah mereka berhasil merebut bola. Nah, di saat itulah serang mereka. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas di mana pertempuran itu terjadi. Di zona tekanan tinggi ini, di sepertiga akhir lapangan, punya lawan. Tujuannya simpel, rebut bola di area berbahaya dan gagalin serangan balik bahkan sebelum itu dimulai. Angka ini nyeritain banyak hal. Ini adalah skor PPDA Argentina pas ngelawan Prancis di final Piala Dunia 2022. PPDA atau Passes per Defensive Action itu ngukur seberapa intens tekanan sebuah tim. Gampangnya gini, makin rendah angkanya, makin gila tekanannya.
Skor 8,60 itu artinya, tim Prancis rata-rata cuma bisa ngelakuin 8 operan sebelum ada pemain Argentina datang dan merebut bola. Intens banget. Oke, ini membawa kita ke era sekarang. Dulu, tim-tim hebat itu sering banget cuma punya satu gaya main, entah itu catenaccio, total football, atau tiki-taka. Tapi sekarang, permainannya udah beda. Ini asumsi yang paling umum di sepak bola kan? Siapa yang lebih lama pegang bola, dialah yang menang. Tapi, apa benar datanya bilang gitu? Coba deh lihat data dari studi di Piala Afrika ini. Kaget kan? Tim yang kalah justru rata-rata penguasaan bola dan operan akuratnya lebih tinggi. Ini bukti kalau gimana cara kita gunain bola itu jauh lebih penting daripada berapa lama kita megang bola. Kesimpulan dari studi ilmiah ini benar-benar jelas dan seakan-akan nonjok pemikiran konvensional kita. Punya bola lebih banyak itu bukan lagi jaminan buat menang. Era dominasi penguasaan bola murni kayaknya sih udah berakhir. Jadi, inilah inti dari sepak bola modern. Tim-tim terbaik, kayak Argentina di tahun 2022, mereka itu seperti bunglon taktis. Mereka bisa ngepres tinggi kayak gegenpressing, mereka bisa ngontrol permainan dengan penguasaan bola, dan mereka juga bisa bertahan super rapet kayak catenaccio kalau emang dibutuhin. Kuncinya adalah adaptasi. Permainan ini nggak akan pernah berhenti berevolusi. Dengan analisis data yang makin canggih, kecerdasan buatan atau AI yang bisa bantu ngerancang strategi, dan fisik atlet yang makin nggak masuk akal, kita cuma bisa ngebayangin ide-ide gila apa lagi yang bakal muncul. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan ada revolusi taktis berikutnya, tapi bakal kayak gimana bentuknya nanti.